Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan yang di rumah. Kita berkumpul kembali dalam ibadah raya yang pertama, Minggu 24 Mei tahun 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita semua, amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, siapkan hatimu, siapkan tubuh, jiwa, rohmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau mengagung-agungkan Dia, sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Mari jemaat Tuhan, mari setiap teman-teman semua yang telah bergabung dalam ibadah kami, Jemaat GPDI Maranatha Kupang, dalam ibadah live streaming ibadah yang pertama dari tempat ini, kiranya kita semua menerima berkat-berkat yang luar biasa, curahan Roh Kudus bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, mari teman-teman, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, syukur, syukur, syukur. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kami puja, kami memuja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sekali lagi Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal. Yesus kami puja, kami bersyukur Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan ada. Mari semuanya nyatakan sembah dan puji. Oh, sembah dan puji penuhi kata. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima penyembahan dan pujian kami. Engkau Tuhan yang layak menerima ucapan terima kasih Tuhan. Kata-Mu, Yesus Tuhan adalah. Sembahlah Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Oh, bersyukur, kami bersyukur. Mari menyembah Tuhan, mari sembahlah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
terima kasih bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan dari tempat kami masing-masing Tuhan, yang di rumah, yang dimanapun kami berada Tuhan. Dan dari tempat ini kami menyatakan Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang penuh dengan kejayaan, keagungan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu untuk sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau menyembah, Engkau memuji, mengeluh-elukan nama-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau turun bekerja bersama dalam hidup kami ya Tuhan, melawati kami ya Tuhan, memberkati setiap kami dengan firman-firman-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang di rumah berikan tepuk tangan. Dia Tuhan yang baru, amin. Tuhan yang baik, amin. Anggur baru tercurah bagi setiap kita pada pagi hari ini, bagi orang-orang percaya. Kami bersyukur Tuhan. Bimbang Roh Kudus turun dalam hidup kami. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan hari inilah hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Jemaat Tuhan, kita bersuka cita sebab Roh Kudus Tuhan berikan bagi setiap kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Sama-sama kita nyatakan hari ini, ya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Nyatakan dengan percaya, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya. Sekali lagi jemaat Tuhan, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyatalah kuasa-Mu, nyatalah kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Sama-sama kita nyatakan api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan-Mu tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia
bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari kita bertepuk tangan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Mari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa, sekali lagi, api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan, biar api kemuliaan-Mu Tuhan turun bagi semua bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Yesuslah segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus segala Raja Tuhan. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan yang di rumah. Minggu ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan seorang penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, disiapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hatimu, siapkan hatimu, biar Tuhan berbicara. Khusus pribadi lepas pribadi, biar Roh Kudus yang baru itu masuk dan tinggal dalam hatimu, dalam hidupmu. Biar bersyukur Tuhan, sebab hanya Roh-Mu yang hidup, yang mengalir dalam hidup kami ini ya Tuhan, yang mampukan setiap kami Tuhan untuk melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Jiwaku tenang
jemaat Tuhan, sama-sama kita nyatakan ini, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku Tuhan, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Engkau yang menyertai kami Tuhan, yang menyertai. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Sembahlah Tuhan, oh, kami buka hati kami Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, penuhilah kami, pulihkan kami, jamahlah kami, sentuhlah setiap kedalaman hati kami Tuhan, ubahlah hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamahlah kami Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami butuh lawatanmu, kami butuh Roh Kudus-Mu, kami butuh Roh penghibur yang Engkau janjikan itu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari jemaat Tuhan saja di rumah, Engkau nyatakan, ku buka hati kami. Sekali lagi dengan lembut kita sama-sama nyatakan, ku buka hati kami. Ku buka hati. Dengan kasih Kristus serahkan pada hambanya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang Kau masih berikan bagi kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit. Tolong setiap kami yang ada dalam pergumulan, dalam masalah. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami.
Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sanggup menolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan atas hamba-Mu yang akan berbicara. Hamba-Mu manusia biasa tidak sempurna, tetapi Roh Kudus Allah yang sempurna itu sanggup menyempurnakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita salam Pentakosta dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, jemaat GPD Maranatha Kupang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup melawat saudara. Tuhan sanggup menjamahmu. Tuhan melihat setiap pergumulan, keadaan, masalah-masalah yang kita lalui pada hari ini. Dan percayalah saudara, ketika manusia tidak sanggup menolongmu, ketika manusia terbatas untuk memberikan pertolongan bagi kita, hanya Tuhan satu-satunya harapan kita, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang sanggup menjamahmu, Dia yang sanggup memulihkan kehidupanmu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berharap yang terbaik, tetapi siap untuk yang terburuk juga. Berharap yang terbaik, siap untuk yang terburuk. Haleluya. Sebelum lebih jauh, saya mengajak setiap saudara-saudari, tentu Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga sudah mempersiapkan Alkitab saudara, dan kita akan membuka pembacaan firman Tuhan yang pertama pada pagi hari ini. Diambil di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat 4. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah juga kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita orang-orang percaya maupun saudara-saudari yang mengikuti live streaming ibadah online pada pagi hari ini, kita bertanya, kenapa ada corona di dunia ini? Kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan ratusan ribu orang mati oleh karena virus ini? Mengapa ada bencana alam di dunia terjadi yang merenggut ratusan ribu bahkan jutaan jiwa? Kenapa hal-hal yang buruk diizinkan Tuhan terjadi di dunia? Kalau memang Tuhan adalah kasih, kalau Tuhan adalah kasih, God is love, kenapa hal yang buruk terjadi di dunia? Kenapa keadaan di sekeliling kita tidak bertambah baik, tetapi justru semakin bertambah buruk? Saudara, apakah semua yang buruk ini adalah rencana Tuhan? Kita mulai punya pemikiran sendiri. Kita mulai berpikir, oh semua yang buruk yang terjadi, bencana alam, bahkan virus corona, ini adalah settingannya Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan kita.
Saat kita mengalami krisis, kita mengalami masalah yang begitu berat, sampai hari ini mungkin belum ada jalan keluar, belum ada titik terang dari setiap keadaan kita. Saudara mulai berpikir, apakah Tuhan meninggalkan saya? Kenapa semua ini terjadi? Kalau Tuhan memang baik, kenapa Tuhan izinkan saya menderita? Saudara dengar baik. Kalau saudara masih berpikir bahwa Tuhan merencanakan semua yang buruk ini, kalau saudara masih berpikir bahwa Tuhan jahat terhadapmu, kalau Tuhan tidak peduli dengan engkau, maka engkau belum benar-benar mengenal Tuhanmu. Kita harus mengerti, saudara-saudara jemaat Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik bagi kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih bagi kita. Pikiran-pikiran Tuhan, rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera. Pikiran Tuhan bagi kita, rencana Tuhan bagi kita adalah rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat populer, selalu dihotbahkan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan jemaat Tuhan di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah pergumulan, khususnya di tengah wabah corona seperti hari-hari ini. Saudara dengar baik, bahkan firman Tuhan mencatat, Tuhan itu baik, Allah itu baik. Kalau ayat yang baru saja kita baca, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, walaupun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, kalau Tuhan baik, ya kan? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi di dunia? Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk, tadi saya katakan. Tetapi dosa menghancurkan segala sesuatu. Waktu manusia pertama, Adam dan Hawa, memilih untuk memakan buah di tengah-tengah taman itu, Tuhan menghukum, Tuhan mengutuk semuanya tanpa terkecuali. Adam dan Hawa, ular, tanah dikutuk Tuhan, alam juga dikutuk Tuhan. Semua yang buruk, Bapak Ibu perhatikan ini, semua yang buruk masuk di dalam dunia oleh karena dosa. Tuhan berkata, pada hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Sakit penyakit ada di dalam dunia. Salah satunya virus corona pun ada di dalam dunia. Ini bukan planningnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua yang buruk terjadi di dunia. Sakit penyakit masuk ke dunia. Virus. Manusia tidak bisa hidup lagi selama-lamanya. Manusia mengalami death, kematian. Bahkan yang lebih buruk dari itu adalah kebinasaan. Terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau saudara bertanya kenapa yang buruk terjadi di dunia, saudara harus mengerti kenyataannya. Yang seharusnya terjadi bukan sekedar yang buruk, tapi seharusnya saya dan saudara, semua kita masuk neraka, binasa, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Itu nasib kita. Itu tujuan akhir dari semua manusia, seharusnya oleh karena akibat dari dosa. Jadi bukan sekedar hal-hal yang buruk terjadi di dunia, tetapi kita sudah ada di dalam barisan menuju kebinasaan oleh karena dosa. Tetapi kita bersyukur, meskipun kita jatuh ke dalam dosa pun, walaupun kita terpisah dari Tuhan pun, Tuhan mencari setiap kita. Tuhan datang ke dunia. Mungkin yang di gedung gereja pun kalau bisa respon di firman Tuhan. Jangan sampai ini bukan hanya ibadah online, yang di gereja ketemu main-main. Coba yang di sini bisa duduk. Nia, David duduk di sini supaya bisa dengar firman baik-baik. Jangan sampai jadi jalan-jalan. Ini ibadah online, ibadah dibuat kita juga yang di gereja. Nah, saudara,
Akibat dari dosa adalah semua yang buruk terjadi di dalam dunia. Tetapi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita. Kita, setiap orang yang percaya kepadanya, menerima hidup yang kekal. Bilang amin. Setiap kita yang menerima Yesus, kita mengalami keselamatan. Kita mengalami hidup baru, pemulihan. Kita yang harusnya binasa, Roma 6 ayat 23, the wages of sin is death. Upah dari dosa adalah maut. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita bisa mengalami keselamatan. Kita bisa mengalami kehidupan yang kekal. Nah, saudara, perhatikan ini. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah berjalan sebagai orang benar, sebagai orang percaya. Tetapi jangan pernah lupa ini. Bukan berarti ketika kita sudah mengikut Tuhan, ketika kita sudah menjadi orang percaya, lalu kehidupan kita semua happy. Kehidupan kita semua taman Eden, semua berkat, semua Tuhan sediakan, semua berhasil, semua kita seperti malaikat sudah melayang. No. Kita sudah diselamatkan Bapak Ibu, kita sudah terima Yesus, kita sudah jadi orang percaya, tapi kita masih hidup di dalam dunia yang sudah hancur. Kita tidak boleh lupa realita ini. Jiwa kita diselamatkan, haleluya. Kita menjadi orang percaya, tetapi dunia kita masih belum dipulihkan. Keadaan alam kita, saudara, di sekeliling kita, lingkungan kita sedang menuju kepada kehancuran. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Kita orang-orang benar, Tuhan tempatkan di dunia untuk misi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sama-sama katakan misi. Tuhan sudah selamatkan kita, tapi Tuhan tidak langsung angkat murid-murid 2000 tahun yang lalu semua naik ke surga. Saudara pernah berpikir atau tidak, kenapa Tuhan tidak langsung bawa semua murid-muridnya yang melihat Yesus naik ke surga itu ada 500 orang? Kenapa Yesus tidak bawa semua? Karena Yesus punya misi. Yesus datang ke dalam dunia dan Yesus membawa kabar keselamatan, kabar kerajaan Allah supaya seluruh dunia diselamatkan. Bilang amin. Tetapi tidak bisa misi ini terwujud kalau hanya Yesus sendiri yang melayani. Oleh sebab itu Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi supaya penghibur itu datang. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, yang kita baru peringati hari Kamis kemarin, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang sama yang mengurapi Yesus sekarang, hari ini, tersedia bagi setiap kita. Hadir bagi setiap kita. Kalau kita buka hati, Dia masuk ke dalam kita, Dia memenuhi kita. Dan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia untuk misinya, untuk melayaninya di tengah-tengah dunia yang sudah hancur. Sama-sama bilang hancur. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya seperti tema ini, kita harus selalu berharap supaya Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus selalu bersiap untuk yang terburuk. Kita akan membahas ini, 2 poin ini. Berharap yang terbaik. Apa maksudnya kita berharap yang terbaik? Karena Tuhan sudah tempatkan kita di dunia yang hancur. Oleh sebab itu kita sebagai orang benar, kita mengarahkan mata rohani kita, mata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Tetapi kita juga persiapkan diri kita untuk the worst situation. Itu bahasa semaunya. Keadaan yang terburuk pun kita tetap siap. Khususnya seperti keadaan pada hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, oleh karena wabah corona. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara catat ini.
taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dunia, keadaan, kita akan menjadi kecewa. Kalau kita menaruh harapan kita kepada harta kita, pada jabatan, pada pekerjaan kita, pada hal-hal duniawi yang di bawah kolong langit ini, saudara, semua yang ada di bawah kolong langit ini fana. Semuanya rapuh. Semuanya ketika wabah corona berubah dengan begitu cepat. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang dibangun dengan susah payah berpuluhan tahun bangkrut oleh karena krisis ekonomi. Semua kebanggaan manusia, semua bahkan yang disombongkan oleh manusia hilang dalam sekejap. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saudara, kita hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang, menaruh harapan pada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, dunia boleh bergoncang. Ekonomi dunia boleh mengalami krisis. Hal-hal yang buruk boleh terjadi di sekeliling kita. Tetapi Tuhan yang saya dan saudara sembah, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia punya rencana yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di masa-masa yang tersulit sekalipun. Berharap kepada Tuhan artinya, saudara, kita tetap mengandalkan Dia. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi kita. Makanya kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Di sini ada penjelasan. Ada hal-hal yang terjadi kepada orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama, yang di gereja dan yang di rumah juga. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yang sudah dapat bilang haleluya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa sulit ini, apa yang akan terjadi? Di sini ayat ini Yeremia dengan wahyunya Tuhan, dengan ilham dari Roh Kudus, Yeremia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita akan diberkati. You will be blessed. Haleluya. We will be blessed. Saat dunia berusaha untuk mendapat keuntungan, berusaha untuk berhasil dengan upaya sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat manusia yang sudah rusak, Tuhan bisa menaruh saudara di waktu yang tepat, di posisi yang tepat. Amin. Di posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Tuhan bisa memberikan saudara berkat supranatural yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Tuhan sediakan setiap kebutuhanmu. Berkat di sini, saudara, bukan hanya sekedar bicara berkat jasmani. No. This is not just about physical blessings. Tetapi ini bicara tentang spiritual blessings. Apa itu? Berkat rohani. Berkat rohani, sukacita di tengah-tengah keadaan yang buruk ini. Damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menguatkan kita. Yeremia menuliskan hal ini bagi setiap orang Israel dan juga bagi setiap kita orang percaya, karena Yeremia tahu betul bagaimana ketika bangsa Yehuda, ketika orang-orang Yehuda menyembah berhala, waktu mereka meninggalkan Tuhan,
mereka mengalami penderitaan, hukuman. Tetapi ketika orang benar, ketika orang percaya, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita. Saudara percaya, bahkan di tengah-tengah krisis pun, kalau engkau berharap percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhanmu. Amin. Dia adalah Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan kebutuhanmu. Bukan berarti, saudara, di masa-masa ini kita bisa berkelimpahan. Kita jangan berharap untuk berkelimpahan dulu, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan bisa mencukupkan setiap kebutuhan kita hari-hari ini. Kalau orang-orang yang berkelimpahan hari-hari ini, mari kita share, mari kita berbagi dengan yang kekurangan. Tapi saudara, umumnya kita orang percaya, kita mau percaya, kita mau berharap pada Tuhan. Dia sanggup menyediakan, Dia sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita. Saudara percaya Tuhan sanggup pakai burung gagak untuk beri makan Elia di tengah-tengah kekeringan. Amin. Tuhan sanggup pakai janda di Sarfat yang sudah sisa minyak terakhir, tepung yang terakhir. Tetapi waktu diberikan pada Elia, amin, Tuhan lipat gandakan minyaknya, tepungnya, tidak pernah habis. Saya percaya ini firman yang tepat bagi setiap kita di tengah krisis. Kalau kita sudah punya sedikit, sudah hampir habis, tidak punya lagi, saudara, taruh harapanmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup lakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil di matamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang harus kita lakukan di tengah masa sulit ini adalah tentu kita bersyukur. Sama-sama bilang bersyukur. Bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun. Saya bilang sekecil apapun, karena krisis yang terjadi. Karena apa saudara? Tuhan mencukupkan kebutuhan kita supaya kita tidak berkekurangan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberi makan mereka dengan mana. Di padang gurun. Padang gurun berbicara soal masa kesusahan, iya kan? Penghukuman, kekeringan, wabah corona, krisis ekonomi yang kita alami ini ibarat padang gurun yang sedang kita lalui. Tetapi di padang gurun Tuhan beri makan bangsa Israel mana dari surga. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan ayat firman Tuhan mencatat, yang mengambil banyak tidak kelebihan, yang mengambil sedikit tidak berkekurangan. Artinya Tuhan ingin memberkati saudara sesuai dengan yang saudara butuhkan. Apa yang terjadi ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Bagian berikutnya adalah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang kedua adalah orang-orang yang menaruh harapan pada Tuhan tidak perlu khawatir. Saudara catat ini. Kenapa kita tidak khawatir? Karena saudara dengar baik, Tuhan melihat keadaan saudara. Tuhan peduli dengan keadaanmu. Bahkan saya teringat ini, waktu Israel keluar dari Mesir di padang gurun pun Tuhan menyertai mereka. Amin. Saudara percaya Tuhan menyertai kita di masa-masa sulit? Waktu Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di siang hari, di tengah panas terik. Khususnya di padang gurun itu suhunya bisa sangat panas, tetapi bangsa Israel tetap teduh karena Tuhan menjadi tiang awan bagi mereka. Dan pada malam hari ketika suhu sangat dingin, Tuhan menjadi tiang api bagi mereka. Dan mereka pergi, mereka hanya bergerak mengikuti kemana tiang awan dan tiang api ini memimpin mereka. Kita tidak perlu khawatir. Saudara yang takut dengan dampak dari wabah corona ini, dampak dari virus corona, saudara dengar baik,
Jangan takut, jangan khawatir. Yesus katakan ini. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, yang kamu minum, kamu pakai. Semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan Yesus berkatakan selanjutnya, carilah dahulu, lanjut, kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye first kingdom of God and His righteousness, and all shall be added. Semua akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan ditambahkan kepada kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yang berikut ayatnya yang ke-8, apa yang didapat oleh orang-orang yang berharap pada Tuhan. Dan yang tidak, kalimat terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Bahkan di tengah krisis pun, saudara tetap menjadi orang-orang yang terus menghasilkan buah, terus menghasilkan buah. Saudara bisa terus menjadi orang-orang yang produktif di tengah masa krisis. Apalagi ketika krisis ini berakhir. Amin. Karena saudara, perhatikan ini, ketika kita mengalami krisis, waktu kita mengalami masa sulit ini bukan waktunya kita untuk mengeluh, bukan waktunya bagi kita untuk menyesali diri kita, untuk berhenti dari bekerja dan tidak jadi produktif, no. Tetapi justru di tengah masa krisis ini, saudara, saya pernah katakan di doa malam, di live streaming, bahwa persiapan-persiapan kita di masa sulit akan menentukan keberhasilan kita di masa promosi Tuhan. Perhatikan ini. Persiapan kita di masa sulit akan menentukan keberhasilan kita di masa promosi Tuhan. Yusuf waktu ada di masa sulit, perhatikan, Yusuf tidak kepahitan, Yusuf tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi Yusuf di tengah masa sulit, firman Tuhan mencatat, Kejadian 39 ayat 2, di rumah Potifar semua yang dikerjakan berhasil. Di penjara pun semua yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan pada Yusuf, semua dilakukan dengan berhasil. Luar biasa. Bahkan ada ayat mencatat bahwa kepala penjara itu tidak perlu menangani apa-apa lagi, karena Yusuf sudah bekerja semuanya dengan baik. Ini yang perlu dipelajari oleh saudara-saudari, khususnya asisten rumah tangga. Lihat, Yusuf alami menjadi asisten rumah tangga, tapi Yusuf semua yang dia kerja berhasil. Kalau sekarang ketompo orang kasih nyala setrika, saya tahu tuh, kasih nyala setrika, ais pikios, ais mandi, ais masak, baru kembali di sulobang sampai di tehel. Saudara, di tengah masa-masa sulit, di tengah masa persiapan, kita mempersiapkan diri kita. Di tengah masa sulit kita mempersiapkan diri kita. Karena saudara percaya, sesudah wabah ini berakhir, apapun yang menjadi pekerjaanmu, apapun yang menjadi bidangmu, Tuhan ingin memberkati engkau 2 kali lipat lebih besar. Menghasilkan buah, produce fruit. Orang-orang yang berharap pada Tuhan akan menghasilkan buah. Bagian yang berikut, apa yang terjadi kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan? Saudara catat ini, orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Satu, dua, tiga. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, ayat 29 berkata, dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Coba lihat di kanan kiri, saudara. Ini muka semangat atau muka lelah karena wabah?
Yang di rumah lihat di kanan kiri, di sini juga bisa lihat. Tapi saudara, ayat berikutnya mencatat orang-orang yang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda identik dengan kekuatan. Orang muda seharusnya semangat, betul kan? Orang muda seharusnya kuat, semangat. Tetapi ada waktunya saudara, ketika orang-orang muda pun menjadi lemah, menjadi lesu. Teruna-teruna pun jatuh tersandung. Tetapi dengar baik, ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, amin. Orang-orang yang berharap pada Tuhan saja akan mendapat kekuatan baru. Those who wait upon the Lord shall renewed. Their strength shall renewed. Kekuatan mereka akan diperbarui. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang mulai merasa lelah, datang kembali pada Tuhan. Baca firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dalam konteks doa 10 hari ini, biasanya disebut doa 10 malam. Tapi karena ini dibuat siang, jadi disebut doa 10 hari. Doa 10 hari ini saudara, Roh Kudus memenuhi kita. Apa peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yesus berkata, penghibur itu akan datang. Roh Kudus disebut oleh Yesus sebagai penghibur, comforter, penghibur. Apa maksudnya penghibur? Karena Tuhan tahu murid-murid akan melalui masa-masa sulit untuk memberitakan Injil, untuk mengiring Tuhan. Oleh sebab itu mereka perlu Roh Kudus untuk menghibur mereka, menguatkan murid-murid di tengah masa sulit. Roh Kudus yang sama juga akan menghibur saya dan saudara. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan baru. Waktu saudara mulai lelah, Roh Kudus ingatkan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Waktu saudara sakit, Roh Kudus ingatkan saudara, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Waktu saudara khawatir, saudara mulai takut, Roh Kudus ingatkan firman Tuhan. Jangan takut, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menguatkan kita, khususnya di masa-masa ini. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, sama-sama bilang berharap. Waktu saudara berharap kepada Tuhan, waktu saudara memandang pada Tuhan, kita sedang fokus kepada kuasa Tuhan. Dan waktu kita fokus kepada kuasa Tuhan, saudara ingat, waktu Daud fokus kepada kuasa Tuhan, waktu semua bangsa Israel ketakutan lawan Goliat, hanya Daud sendiri yang berdiri. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, nama Allah Israel yang kau hina itu. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan apa saudara? Satu batu. Bukan karena Daudnya, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam dia. Ketika Tuhan menyertai bangsa Israel saudara, ketika mereka ada di dalam, ketika mereka berharap kepada Tuhan, Laut Merah pun bisa terbelah. Kemustahilan, hal-hal yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Khususnya di masa-masa ini, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Ini waktunya kita untuk berharap kepada Tuhan. Kalau mungkin ya, sebelum wabah corona, semua kebutuhan kita tercukupi. Pekerjaan kita, bisnis kita lancar. Sebelum wabah corona, kalau ada hamba Tuhan berkhotbah, jangan khawatir kalau ada hamba Tuhan berkhotbah. Apalagi, jangan putus asa, berharap pada Tuhan. Kita dengar, tapi kita juga masih belum terlalu memahami, karena kan semua cukup, iya kan? Tuhan tolong, semua cukup. Tetapi ketika wabah ini terjadi, di hari-hari inilah saudara, inilah waktunya kita alami firman Tuhan ini. Inilah waktunya kita praktekkan firman Tuhan ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir.
Karena Tuhan beserta kita. Bagian yang berikut. Yang pertama tadi, sebagai orang percaya di masa sulit ini, kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap yang terbaik. Kita berharap corona cepat selesai, supaya bisa jalan-jalan di Lipo lagi. Haleluya. Supaya bisa nonton di XX1, Cinemax. Ini bukan promosi. Tetapi saudara, bagian yang kedua, berharap yang terbaik. Bagian yang kedua, kita juga harus bersiap untuk yang terburuk. Langsung muka berubah semua. Dari muka yang bersuka cita langsung muka jadi buruk. Berharap yang terbaik, tapi kita juga bersiap untuk yang terburuk. Saudara, bersiap yang terburuk artinya kita tetap percaya pada Tuhan. Sama-sama bilang tetap percaya. Kita tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur, tetap setia pada Tuhan. Walaupun the worst situation, keadaan yang terburuk, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Saya tidak sampaikan ini untuk menakut-nakuti kita. Tetapi saudara harus ingat, kita sudah tinggal di dunia yang sudah hancur oleh dosa. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Oleh sebab itu, hal yang buruk bisa terjadi sewaktu-waktu kepada kita. Tetapi waktu saudara tetap percaya, waktu saudara tetap setia kepada Tuhan, ketika keadaan yang terburuk terjadi, inilah level imanmu yang tertinggi. Amin. Inilah level imanmu yang tertinggi. Ketika engkau tetap percaya, tetap setia pada Tuhan, walaupun engkau mengalami keadaan yang terburuk. Waktu kita tetap bertahan di tengah-tengah keadaan Tuhan seperti tidak menolong kita. Waktu kita tetap setia di tengah-tengah keadaan seperti Tuhan biarkan kita. Apa keadaan yang terburuk yang bisa kita lalui? Saudara, keadaan terburuk seperti pekerjaan kita bertambah berat. Ya kan, pekerjaan kita bertambah berat, tetapi pendapatan kita, pemasukan kita berkurang. Atau bisnismu, usahamu, perusahaanmu yang kau sudah bangun bertahun-tahun harus mengalami kebangkrutan. Ini keadaan terburuk. Bagi saudara yang sudah mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, engkau sangat cinta dengan dia, menikah dengan dia sudah bertahun-tahun, kemudian dia meninggalkanmu, dia selingkuh meninggalkanmu. Karena memang dia yang jahat, karena dia yang leleh anak, jadi dia tinggalkan saudara. Ini keadaan yang terburuk. Saudara yang tidak tahu leleh anak, tahu ikan lele? Itu sejenis tumbuhan yang buat gatal maksudnya. Nah, pasanganmu meninggalkanmu, ini keadaan terburuk. Atau saudara yang bekerja, lalu saudara mengalami PHK oleh karena wabah corona, ini keadaan terburuk bagi saudara. Sampai hari ini engkau masih menganggur, tidak ada pemasukan. Keadaan terburuk ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, kita menderita. Tetapi saudara dengar baik, ketika kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan, waktu kita tetap berharap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi terburuk, inilah ciri kedewasaan iman kita yang sesungguhnya. Wabah corona membawa kita kepada keadaan yang terburuk. Keadaan yang saudara belum pernah alami sebelum wabah ini terjadi. Tetapi saudara dengar baik. Apakah saudara mau tetap setia? Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan waktu keadaan yang terburuk terjadi? Tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami keadaan yang terburuk. Perhatikan. Abraham dapat Ishak umur berapa? Abraham dapat Ishak umur berapa? 100 tahun. Sudah 100 tahun dia tunggu Ishak. Toh begitu Tuhan minta Ishak kembali. Saudara bayangkan 100 tahun tunggu Ishak.
Tuhan minta Ishak kembali. Ini keadaan yang terburuk kalau mau dibilang bagi Abraham. Hal yang dia nanti-nantikan, harta yang termahal, yang tidak ternilai harganya bagi dia harus diambil kembali. Yusuf mengalami keadaan terburuk. Yusuf yang ada di rumah bapaknya ada dalam keadaan yang aman nyaman, dijual sebagai budak di Mesir menjadi Yusuf. Apalagi di masa-masa itu saudara, menjadi budak itu keadaan terpaling buruk sudah. Hal terakhir yang saudara inginkan. Yang berikut Ayub. Ayub mengalami apa? Kehilangan semuanya, hartanya habis, anak-anaknya mati. So begitu istrinya bilang apa? Kutuk Tuhan dan lu mati mampus sudah, orang Kupang bilang. Semua habis. Ayub mengalami keadaan yang terburuk. Sadrak, Mesak dan Abednego, apa yang mereka alami? Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka menolak menyembah patung. Dan apa yang terjadi? Mereka harus dibawa masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang harusnya membunuh mereka. Keadaan yang terburuk mereka alami. Saudara, kemudian Yesus sendiri, nah ini, Yesus mengalami keadaan yang terburuk. Dia harus memikul dosa dan salah kita. Dia harus menderita gantikan kita, disiksa, mati di atas kayu salib, di penghukuman yang paling mengerikan pada saat itu. Tadi saya bilang ada berapa tokoh Alkitab? Ada berapa contoh? Ada 5 contoh. Abraham, Yusuf, Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesus. Semua alami kondisi terburuk. Kalau saudara alami kondisi terburuk hari ini, saudara alami kebangkrutan, alami kesusahan, krisis, saudara dengar baik, tokoh Alkitab juga mengalami kondisi terburuk. Tetapi sekarang bagian berikut, perhatikan bagaimana respon dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Waktu Abraham diminta Tuhan, bawa anakmu, persembahkan anakmu. Saya tanya, apa yang Abraham lakukan? Apakah Abraham melawan Tuhan? Tuhan, no. 100 tahun Tuhan, 100 tahun beta tunggu. Tidak. Abraham bawa Ishak. Abraham ketika alami keadaan terburuk, Abraham tetap taat. Sama-sama bilang taat. Waktu saudara alami keadaan terburuk karena wabah corona, tetap taat kepada Tuhan. Amin. Jangan buat dosa, jangan melawan firman Tuhan, jangan buat pilihan yang salah, jangan bertindak tanpa berpikir panjang. No, tetap taat kepada Tuhan. Yusuf dijual jadi budak, alami keadaan yang terburuk. Yusuf apakah dia kecewa, kepahitan, putus asa? No. Yusuf tidak kepahitan. Saudara catat ini. Jadi budak sekalipun Yusuf tidak kepahitan, Yusuf tidak putus asa. Yang berikut, Ayub. Perhatikan. Ayub mengalami keadaan terburuk. Apakah Ayub berubah setia? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? No. Firman Tuhan mencatat dalam kesemuanya itu, dalam semua hal yang terburuk yang terjadi pada Ayub, Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, ini dia. Waktu kita alami war situation, keadaan terburuk, jangan berbuat dosa. Sadrak, Mesak, Abednego, ini luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus dibawa, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Bahkan raja mengatakan, panaskan perapian itu berapa kali lipat? 7 kali lipat dipanaskan. Bahkan orang-orang yang melempar mereka pun mati. Mereka katakan apa? Jika Tuhan yang kami sembah sanggup lepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tapi luar biasa kata-kata mereka yang berikutnya. Sadrak, Mesak, Abednego bilang seperti ini. Tetapi jika tidak pun, ini. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup pulihkan keadaan kami, sanggup menolong kami, Dia pasti melakukan. Tapi kalau tidak pun, Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kami tidak akan menyembah patung. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap setia walaupun mereka mengalami keadaan yang terburuk. Apakah saudara mau tetap setia pada Tuhan? Amin. Bilang di kanan kiri, tetap setia. Baik Tuhan bisa tolong, kalau Tuhan mau tolong, setia. Amin. Kalau seandainya Tuhan tidak tolong pun, kalau Tuhan biarkan pun, tetap setia. Itu mentalnya mereka. Yang berikut, Yesus
harus alami penyiksaan, kematian yang mengerikan. Yesus katakan apa? Kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara dengar baik. Yesus tetap berserah kepada Tuhan. Dia alami keadaan yang terburuk, tapi dia tetap berserah pada Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kita berharap yang terbaik dari Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Kita beriman kepada kuasa Tuhan. Tetapi yang berikut, kita juga tetap bersiap-siap untuk yang terburuk. Tidak berubah setia, tetap percaya, walaupun bangkrut tetap setia, walaupun tidak dapat pekerjaan tetap menyembah Tuhan, walaupun pemasukan sedikit tetap bersyukur pada Tuhan di dalam keadaan terburuk. Nah, saya bertanya, dari 5 contoh ini, apakah endingnya buruk yang mereka lalui di bagian penutup ini? Apa yang terjadi dengan Abraham? Waktu Abraham tetap taat pada Tuhan, waktu Tuhan minta anaknya, apakah Tuhan jadi bunuh Ishak? Abraham mendapat anak domba menggantikan Ishak. Makanya Abraham bilang, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Yusuf, apakah Yusuf kepahitan? No. Yusuf dijual jadi budak. Yusuf bilang, oleh karena kebaikanlah aku diutus ke sini, mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Yusuf tidak kepahitan. Akhirnya Yusuf jadi apa? Perdana Menteri. Haleluya. Kemudian Ayub tidak berdosa, percaya pada Tuhan di keadaan terburuk. Apa dia mengalami kehancuran? No. Sesudah dia alami ujian, Tuhan pulihkan keadaan dia 2 kali lipat. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap percaya walaupun Tuhan tidak menolong. Saya tanya, apakah betul Tuhan tidak menolong? Mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala, 3 orang, tapi ada 4 orang di dalamnya. Tuhan tetap menyertai mereka. Amin. Di tengah api sekalipun, di tengah keadaan yang terburuk sekalipun, tetap percaya Tuhan menyertai setiap kita. Yesus waktu dia berserah, diikuti kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Yesus menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Kita bisa ada hari ini karena karya Yesus di kayu salib. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Pemain musik bisa kembali ke depan bersama dengan singers. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada harta, kepada orang-orang kuat, kepada jabatanmu. Jangan berharap kepada hal-hal yang ada di dunia. Semuanya mengecewakan. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong kamu. Hanya Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, saudara, engkau ada di dalam hadirat Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, yang di depannya tidak ada yang mustahil. Tetapi firman pada pagi hari ini pun mempersiapkan kita. Apa? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita berharap semua yang terbaik. Corona cepat berakhir, kondisi kita cepat dipulihkan. Tetapi sebagai orang percaya juga, kita harus senantiasa bersiap. Kalau yang terburuk Tuhan izinkan terjadi padamu, tetap jadi seperti Abraham, tetap taat pada Tuhan walaupun Tuhan minta Ishak. Jadi seperti Yusuf, tetap saudara tidak kepahitan dan dia dipulihkan Tuhan. Jadilah seperti Ayub, tidak berbuat dosa walaupun di masa yang tersulit. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap setia di tengah-tengah keadaan terburuk. Dan Yesus yang tetap berserah. Haleluya, haleluya. Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita di masa-masa kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Saudara berdoa, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Hibur kami. Pada hari-hari ini kami mau tetap bertahan, kami mau tetap bersyukur padamu. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, mari kita berdiri bersama-sama.
Tutup Alkitabmu, kita berdiri bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku, masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, amin Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terang aku ada hari ini, aku ada saat ini. Oh, sembah Tuhan, sembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oh, Roh Kudus kuatkan setiap kami. Roh Kudus pulihkan kami yang hancur. Roh Kudus angkat kami yang jatuh. Roh Kudus kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Percayalah saudara, bahwa Dia Tuhan yang baik bagimu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di tengah-tengah padang gurun pun Dia menyertai kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan selalu diberkati Tuhan. Kita akan dikuatkan Tuhan mengalami situasi yang terburuk sekali. Dia selalu menyertai. Dia Allah Immanuel. Dia Tuhan yang berjanji. Dia tidak pernah mengingkari janji. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Naikkan sembahmu dengan segenap hatimu. Tetap pandang kepada Tuhan di masa-masa sulit. Tetap lakukan yang terbaik di masa-masa waiting, di masa-masa menunggu ini. Percayalah saudara, sesudah krisis ini, sesudah situasi sulit ini, Tuhan sudah siapkan berkat besar bagi setiap. Dia yang sudah memanggilmu, Dia yang sudah menetapkanmu, Dia tidak akan meninggalkan engkau gagal. Dia tidak pernah meninggalkan engkau hancur di dalam keadaanmu. Tapi Dia yang sudah menyertai Abraham, Dia yang sudah menyertai Yusuf, Dia yang sudah menyertai Sadrak Mesa Abednego, Ayub yang kehilangan segala sesuatu. Yesus yang harus menderita, tapi semuanya mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, aku saat ini. Mari naikkan dengan segenap hatimu. Kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima nanti Ibu Tior akan memimpin dalam doa firman Tuhan. Kau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Terima kasih Tuhan. Semua berkat Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat berterima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami percaya Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami apabila seringkali kami melupakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami melupakan semua janji Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyampaikan bagi setiap kami. Tidak kebetulan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan telinga seorang murid, hati yang taat untuk benar-benar mengerti, percayakan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati kami yang bimbang ragu Engkau teguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami beroleh kelepasan, kelegaan karena firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hati kami benar-benar mau mengerti janji firman Tuhan, berharap yang terbaik sekalipun yang terburuk yang terjadi. Kami tetap beriman bahwa Tuhan menolong kami, Allah sanggup menolong kami. Kalau Tuhan begitu banyak Tuhan sudah tolong orang lain, kami percaya Tuhan juga sanggup menolong kami. Kami imani, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau setiap kami yang diberikan kesempatan untuk mendengar, menerima kembali firman Tuhan, hamba berdoa tanamkan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan.
bertumbuh, berbuah-buah, semua untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah juga mengetahui setiap kebutuhan hidup kami, kebutuhan hati kami, kebutuhan jasmani rohani kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami imani, kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang dalam keadaan susah, kekurangan, berbeban berat, Tuhan cukupkan, karena kami percaya Allah kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Allah kami yang dapat menyediakan segala sesuatu. Setiap kami yang bahkan fisik kami lemah pada pagi hari ini, Tuhan, kami memperoleh kesembuhan. Yehova Rafa, Allah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk setiap kami yang kami merindukan lawatan kuasa Roh Kudus. Tuhan mengerti sampai kedalaman hati kami. Sungguh kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami, yang membimbing kami di tengah-tengah situasi pandemi global yang benar-benar menjatuhkan iman kami. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, yang terus menguatkan kami, yang terus menghiburkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Penuhkanlah setiap jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang rindu akan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini dan seterusnya Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terus bertambah-tambah Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya hikmat kebijaksanaan dari Tuhan terus melimpah-limpah. Setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan Tuhan. Bapa dalam sekalian surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan apapun itu, persembahan kasih, persembahan persepuluhan Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Engkau masih berikan kecukupan bagi setiap kami Tuhan. Engkau masih memberkati ya kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menerima setiap persembahan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan juga yang telah memberi ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga, keluarga mereka, pekerjaan, usaha mereka, pendidikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini,
memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Pada kesempatan ini juga kita akan berdoa bagi Mama Luji, anak-anak yang ditinggalkan oleh saudara, teman kita, Saudara Martin Luji almarhum yang sudah dipanggil Tuhan beberapa saat yang lalu. Dan kiranya penghiburan Roh Kudus menjadi bagian baik mama, saudara-saudara sekalian, saudara bersaudara, bahkan jemaat GPD Maranatha. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pertama Minggu 24 Mei 2020. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Engkau sudah adakan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu buat penyertaan-Mu dalam ibadah pertama Jemaat GPD Maranatha Kupang. Pada kesempatan ini kami tetap berdoa bagi negara, pemimpin dan bangsa Indonesia yang hari-hari ini sedang mengalami satu masa krisis yang sangat mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami sudah dengar dan kami terima, segala sesuatu Tuhan luaskan terjadi, supaya setiap kami umat-Mu, ciptaan-Mu, tetap berharap, bergantung dan bersandar kepada Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah, sakit, susah, beban berat, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kiranya belas kasihan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan terjadilah. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penyembuh pemulih kami. Dan kami tetap beriman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang minggu yang akan kami hadapi ini, kami yakin Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu.
tubuh, jiwa, dan roh kami ada dan dipantau oleh Engkau ya Tuhan, dan rencana-Mu yang jadi di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi ibadah yang kedua pada sore ini, Tuhan juga memberkati. Ada doa 10 hari yang akan kami lakukan, Tuhan juga berikan kami hati kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang mengasihi Engkau Tuhan, yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, satukan kami dalam ibadah doa selama 10 hari mendatang ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Persembahan-persembahan yang dapat kami berikan, kami kumpulkan, kami tahu kami mendapat, kami menerima oleh karena berkat Tuhan, dan kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai, memimpin, memberkati kita dengan limpahnya, baik itu dengan berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat surgawi, mulai saat pagi hari ini, Maranatha, manakala Tuhan datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.